Halo saudara sekalian, saya Sui Yue selaku istri Master Sekte High Heaven Yang Kai. Menyampaikan pesan dari Sekte untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Lembut. Lengan kiri Wizard Yu patah. Dan itu jatuh ke lautan darah. Berubah menjadi kabut dalam sekejap mata. Membuat lautan darah berkobar semakin keras. Kamu, Wizard Yu mundur beberapa langkah dan menatap Yang Kai dengan ngeri. Dia meletakkan tangannya di lengannya yang patah. Kepalanya sedikit linglung. Dia tidak mengerti bagaimana pihak lain bertahan di bawah serangan lautan darahnya sendiri. Dan bagaimana dia bisa memotong lengannya. Ketika kata-kata itu jatuh, wajah dingin tiba-tiba muncul di depannya, hampir menyentuh wajahnya. Dalam sekejap, rohnya terbang lagi, dan dia buru-buru mundur. Ketika pikirannya bergerak sedikit, pusaran darah muncul di bawah kakinya, dan dia jatuh lurus ke bawah, seolah ingin menyembunyikan tubuhnya. Pada saat ini, mata kanan lawan tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan. Dan pupil vertikal yang agung dan jantung berdebar tiba-tiba muncul. Dan pupil itu memancarkan kekuatan magis. Yang tampaknya dapat mempengaruhi jiwa ilahinya sendiri dan membuat pikirannya gelisah. Sesaat keraguan memperlambat pelarian Wizard Yu. The Million Sword di tangan Yang Kai menebas lagi. Dan lengan kanan Wizard Yu terbang sebagai tanggapan. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Wizard Yu kembali ke akal sehatnya. Dengan teriakan di mulutnya. Tidak lagi berani ragu, dan langsung menghilang di lautan darah. Yang Kai menggelengkan kepalanya, ekspresinya sedikit kesal. Ditekan oleh hukum zaman kuno dan alam rahasia di sini, kekuatannya tidak dapat sepenuhnya ditampilkan. Agak sulit untuk menggunakan mata iblis pembasmi kehidupan sekali, karena lengannya patah, dan tubuhnya terluka parah. Dia tidak akan pernah berani muncul di depannya lagi dengan mudah. Dalam kehampaan, lautan darah besar bergulung. Qi dan Zhu berdiri konyol di tempat. Menatap Yang Kai tak bergerak, dengan kebingungan di kepala. Apa yang mereka lihat barusan? Apakah itu benar? Keduanya ragu apakah ada yang salah dengan penglihatan mereka. Seorang wizard expert mengayunkan pedangnya 2 kali, memotong lengan Wizard Yu. Di sisi lain, Wizard Yu tampaknya tidak memiliki niat untuk menghindar, dan dia terluka dengan bodohnya. Sebagai Great Wizard Expert, keduanya tidak bisa memahami pertempuran. Namun, situasinya masih belum optimis. Meskipun dia terluka parah, dia berhasil melarikan diri ke lautan darah. Dan di lautan darah ini, dia benar-benar seperti ikan di dalam air. Dan tidak ada yang bisa menjamin kapan dia akan melompat keluar dan menyerang secara tiba-tiba. Titik. Sambil berpikir seperti ini, Yang Kai tiba-tiba menoleh dan menatap mereka berdua. Dan hati Qi dan Zhu menjadi dingin oleh mata dingin itu. Dan saat berikutnya, pemandangan yang mengejutkan muncul. Penyihir Niu mengangkat tangannya. Dan serangan seperti pedang bulan yang gelap gulita muncul dengan aneh. Menebas ke arah mereka berdua dengan nafas kematian. Keduanya tidak ragu bahwa jika pukulan seperti itu benar-benar dilakukan, mereka pasti akan terbunuh di tempat. Apa yang sedang kamu lakukan? Zhu sangat marah. Berpikir bahwa penyihir Niu ini telah ternoda oleh darah, dan benar-benar menyerang sekutunya. Saat berbicara, dia dan Qi bekerja sama untuk menampilkan perisai teknik penyihir. Tapi bilah bulan gelap itu seperti memukul bambu busuk, langsung menghancurkan perisai teknik penyihir. Kedua Great Wizard Expert itu hanya merasa kedinginan di sekujur tubuh. Napas kematian menyelimuti mereka, dan ada kekosongan di kepala mereka. Saat berikutnya, teriakan tiba-tiba datang dari belakang. Itu suara Wizard Yu. Qi dan Zhu ketakutan, tidak dapat mempertimbangkan mengapa mereka tidak mati atau terluka. Mereka menoleh dengan tergesa-gesa, melihat kebencian dan kengerian di wajah Wizard Yu. Kaki kanannya terputus karena suatu alasan. Dan tubuhnya melarikan diri ke lautan darah, dan menghilang. Tujuannya adalah kamu, suara Yang Kai datang, kamu hati-hati. Qi dan Zhu tampak malu ketika mereka mendengar ini. Ketika Wizard Yu muncul di belakang mereka barusan, mereka tidak menyadarinya. Jika Yang Kai tidak mengambil inisiatif, salah satu dari mereka akan dibunuh secara brutal pada saat ini. Kehampaan. Lautan darah masih ada, dan mereka bertiga berdiri diam. Mata Yang Kai seperti listrik. Dan Divine Sense-nya melonjak mencari Wizard Yu. Qi dan Zhu tidak berani menganggap enteng. Keduanya saling membelakangi, menjaga dari serangan diam-diam dari belakang. Lautan darah tak lagi bergulung, tampak sepi dan sunyi. Tapi semua orang tahu bahwa penyihir kamu belum melarikan diri, dan masih di sini. Bukannya dia tidak ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Begitu dia muncul dari lautan darah, penyihir Niu yang aneh dan kuat itu tidak akan pernah melepaskannya. Setelah melihat metode penyihir Niu dengan mata kepala sendiri, Qi dan Zhu tidak bisa lagi memperlakukannya seperti Wizard Expert. Beberapa gerakan yang dia mainkan tidak bisa dilawan oleh mereka sama sekali.
Apakah kamu pikir aku tidak dapat menemukanmu jika kamu bersembunyi? Suara Yang Kai tiba-tiba datang. Dengan cibiran dan penghinaan. Hari ini penyihir ini akan meminta kamu untuk membayar darah yang kamu tumpahkan. Ketika kata-kata itu jatuh, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memutar manik seukuran mata naga. Manik-manik itu tampak biasa. Tetapi ketika Yang Kai mendesaknya, tiba-tiba ada isapan agung. Dan di depan manik-manik itu, pusaran air gelap muncul, seolah-olah mengarah ke api penyucian 9 meter. Lautan darah yang mengerikan, diseret oleh isap, melonjak ke pusaran air. Mata Qi dan Zhu menyala, dan mereka diam-diam bersemangat. Dalam situasi ini, penyihir Yu tidak berani muncul, menggunakan keajaiban lautan darah untuk menyembunyikan dirinya, dan mereka berdua tidak memiliki cara yang baik untuk menemukannya. Jika kebuntuan berlanjut, ada kemungkinan untuk membiarkan Wizard Yu melarikan diri. Lagi pula, mereka tidak bisa menjaga lautan darah ini selamanya. Tapi sekarang melihat kekuatan item Wizard yang dikeluarkan Wizard Yu, sepertinya event besar bisa diharapkan. Selama lautan darah diserap dengan bersih, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Satu-satunya pertanyaan sekarang adalah apakah manik-manik yang sederhana dapat menyerap lautan darah yang begitu besar? Tentu saja jawabannya adalah ya. Manik batas misterius membentuk dunianya sendiri. Meskipun lautan darah ini tidak kecil, itu bukan apa-apa bagi manik batas misterius. Cepat atau lambat itu akan ditelan. Tepat di bawah perhatian Qi dan Zhu yang intens, lautan darah yang menyelimuti langit berkurang dan menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G. Di sisi lain, daya isap dari manik-manik tidak melemah sama sekali. Pusaran besar masih ada, dan daya hisap yang melonjak masih ada. Menarik air lautan darah ke dalamnya. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, lautan darah sudah setengah ukuran aslinya. Pada saat ini, Wizard Yu, yang bersembunyi di lautan darah untuk menyembuhkan dan mencari peluang, akhirnya tidak bisa duduk diam. Dia memiliki 80% keahliannya yang disematkan di lautan darah ini. Begitu lautan darah pecah, dia akan menderita serangan balasan. Lautan darah yang tenang tiba-tiba menggulung, dan di bawah laut yang bergulung itu, sesosok berenang seperti ikan yang melonjak cepat, bergegas ke arah Qi dan Zhu. Diam-diam dan bertindak diam-diam. Qi dan Zhu yang waspada, tiba-tiba masih tidak sadar. Perhatikan itu. Dengan tabrakan, itu seperti senjata ilahi yang turun dari langit. Tiba-tiba muncul di depan Zhu. Wajahnya penuh dengan senyum mengerikan. Lengan dan kaki kanan yang telah dipotong oleh Yang Kai entah bagaimana masih utuh. Hanya melihat kulit baru, sangat putih dan lembut. Tidak sekuat sebelumnya. Penyihir Zhu terkejut. Mencubit seni sihir dengan satu tangan, dan cahaya perisai teknik penyihir menyala. Pada saat yang sama, bilah angin telah memotong Wizard Yu, mencoba mengusirnya. Ketika lautan darah bergelombang, dinding darah muncul di depan Wizard Yu, menghalangi bilah angin. Dan setelah dinding darah runtuh, Wizard Yu tidak lagi terlihat. Segera setelah itu, Zhu melihat gerakan perisai teknik penyihirnya rusak, dan terkejut sesaat, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dan pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Sosok ini tidak tinggi, tetapi agak lemah, tetapi memberi orang ilusi bahwa itu sulit untuk ditangani. Penyihir Niu. Yang Kai mengulurkan tangannya dan meraihnya dalam kehampaan. Dalam kabut berdarah, dia sepertinya telah menangkap sesuatu. Dengan erangan teredam, sosok Wizard Yu muncul kembali. Tetapi pada saat ini, Yang Kai mencubit lehernya. Tubuh yang kuat dibawa oleh Yang Kai seperti memegang anak ayam. Zhu terengah-engah, dengan ketakutan yang tersisa di wajahnya. Perubahan mendadak tadi sangat cepat, dan dia hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Jika bukan karena penyihir Niu ini tiba-tiba datang pada saat kritis, dan secara akurat menangkap penyihir Yu yang bersembunyi di kabut darah, ini mungkin akan berakhir untuknya. Bagaimana dia melakukannya? Penyihir Zhu bingung. Tetapi dia juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Sekarang Wizard Yu ditangkap, dengan berbagai cara dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Wizard Niu ini sebelumnya. Seharusnya Wizard Yu tidak bisa membuat banyak gelombang. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini telah dimenangkan. Tepat ketika dia santai, dia melihat Wizard Yu tiba-tiba menyeringai dengan senyum aneh, dan berkata tanpa tergesa-gesa, "Kamu pikir kamu menangkapku?" Zhu merasa sedikit bingung. Secara naluriah merasa sedikit buruk, tetapi dia tidak tahu persis apa yang salah. "Apakah menurutmu itu berhasil?" Yang Kai bertanya sambil mencibir. Ekspresi tiket kemenangan di wajah Wizard Yu langsung berubah menjadi ekspresi terkejut. Sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, Yang Kai mematahkan lehernya dengan paksa. Engah. Penyihir Yu patah leher tiba-tiba meleleh, berubah menjadi sepotong darah, dan kembali ke lautan darah.
Klon darah, Qi dan Zhu terkejut. Jika Wizard New menangkap klon darah, lalu di mana Wizard Yu yang sebenarnya? Mereka berdua tanpa sadar memikirkan sesuatu. Pada saat yang sama, mereka menoleh dan melihat bahwa di sana, di atas lautan darah, manik-manik yang menelan darah tanpa akhir. Dia tiba-tiba muncul di sana memegang manik-manik itu. Jelas ingin merebut item penyihir ini. Ini tidak diragukan lagi merupakan langkah yang bijaksana. Kemampuan Wizard Yu dibangun atas dasar lautan darah ini. Sekarang item Wizard milik Wizard New memiliki kekuatan untuk menghancurkan lautan darah. Itu lebih kuat dan tidak masuk akal. Jika itu mereka pasti akan menemukan cara untuk menghapus item Wizard. Selama tidak ada item penyihir seperti itu untuk memecahkan lautan darah, penyihir Yu bisa menjadi tak terkalahkan. Serangan sebelumnya pada Zhu dengan cloning darah hanyalah kedok untuk menarik perhatian penyihir New dan menyeretnya menjauh dari penyihir New. Namun, fakta membuktikan bahwa cara Wizard Yu cukup efektif. Wizard New memang diseret, dan item Wizard ditinggalkan tanpa pengawasan, dan dia meraihnya di tangannya. Pada saat ini, dia seharusnya sangat gembira. Tapi, mengapa dia memiliki ekspresi kesulitan dan ketakutan? Tangan yang memegang manik Wizard item bergetar hebat, seperti disambar petir. Bodoh, Yang Kai mencibir. Berjalan di lautan darah. Berjalan menuju Wizard Yu selangkah demi selangkah. Merasakan pendekatan Yang Kai, ekspresi Wizard Yu penuh dengan kengerian. Dan kekuatan penyihirnya berfluktuasi. Tetapi masih tidak bisa menghilangkan isapan dari manik batas misterius. Dan hanya bisa dipasang dengan kuat di tempatnya. Dia berpikir bahwa selama dia mengambil manik batas misterius, dia akan baik-baik saja. Tetapi dia tidak tahu bahwa Yang Kai dan manik batas misterius telah bersatu dalam pikiran mereka, seperti anggota tubuhnya sendiri. Item penyihir zaman kuno sangat berbeda dari artefak generasi selanjutnya. Jika manik batas misterius benar-benar item penyihir kamu mungkin berhasil. Tetapi manik batas misterius telah menjadi dunianya sendiri. Bagaimana kekuatannya bisa menggerakkan dunia? Bahkan jika Wizard King dan Wizard Saint datang, mereka tidak dapat mengambilnya. Sebaliknya, Wizard Yu terkunci di tempatnya oleh hisap manik batas misterius. Melihat Yang Kai mendekat secara bertahap, ekspresi bingung akhirnya muncul di wajah Wizard Yu. Bahkan jika lengan dan kakinya dipotong sekarang, wajahnya tidak banyak berubah. Tetapi sekarang, dia telah menyadari apa itu keputusasaan. Tidak memohon belas kasihan. Tidak ada pengecut. Terutama menatap Yang Kai dengan dingin. Menyeringai, suku pemakan tulang tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika kata-kata itu jatuh, sentuhan tekad muncul di wajahnya. Dan kekuatan penyihirnya tiba-tiba gelisah. Yang Kai mengerutkan kening dan berhenti. Saat berikutnya, ada suara keras. Dan tubuh Wizard Yu meledak. Darah jatuh dari langit. Seolah-olah hujan darah jatuh ke bumi dari langit, mewarnai bumi menjadi merah. Dalam keadaan putus asa, Wizard Yu ini sebenarnya memilih untuk meledakkan dirinya sendiri, menunjukkan temperamen yang ganas. Namun, sebagian besar ras barbar adalah orang-orang seperti itu. Dalam situasi seperti itu, hanya sedikit orang yang akan memilih untuk tetap berdiri. Lautan darah menghilang, dan langit cerah. Pada saat ini, matahari telah terbit, dan matahari bersinar terang. Tetapi tidak dapat menghilangkan dinginnya negeri ini. Pembunuhan berlanjut di bawah. Benteng batu suku pemakan tulang memiliki 700 atau 800 orang. Dan meskipun hanya 300 orang dari suku api mengamuk yang datang ke sini, para tahanan yang dibebaskan oleh Yang Kai membuat jumlahnya menempati beberapa keuntungan dalam jumlah. Satu-satunya kelemahan adalah jumlah wizard kurang dari lawan. Hanya ada 7 atau 8 penyihir di sisi 3 suku. Tetapi ada hampir 20 penyihir di sisi suku pemakan tulang. Oleh karena itu, pertempuran itu menghancurkan bumi. Dan kedua belah pihak hampir sama. Dan orang-orang barbar terus bertarung sampai mati di tempat. Situasi yang seimbang ini berubah pada saat kematian Wizard Yu. Ketika lautan darah yang menutupi dunia menghilang, semua orang melihat ke atas dan memeriksa hasil pertempuran tingkat tinggi. Dalam arti tertentu, hasil dari pertempuran tingkat tinggi pada dasarnya adalah hasil akhir. Ketiga sosok itu berdiri dalam kehampaan. Dan para anggota suku berteriak dengan liar. Tetapi para anggota suku dari suku Bone Eater takut. Membunuh, dengan raungan. 3 suku ras barbar meluncurkan serangan terakhir. Dan tanpa Wizard Yu, suku pemakan tulang tidak lagi memenuhi syarat untuk bersaing dengan 3 suku. Dan kebuntuan sebelumnya langsung pecah ketika hati orang-orang terganggu. Zhu dan Qi tidak mengatakan sepatah kata pun. Masing-masing terbang ke bawah. Teknik penyihir yang kuat menembus penonton. Dan musuh mati di antara mengangkat tangan dan melambaikan tangan. Lebih dari 20 penyihir suku pemakan tulang hanya bisa bertahan di depan mereka. Seluruh tentara dimusnahkan dalam 10 napas usaha.
Tanpa dukungan dari penyihir mereka sendiri, para pejuang dari suku pemakan tulang sangat berkurang dalam kekuatan tempur, dan mereka dengan cepat terbunuh berkeping-keping. Pada tahap selanjutnya dari pertempuran, itu murni pembantaian sepihak, tetapi tidak ada kelembutan. Karena musuh di depan adalah suku pemakan tulang. Itu ras asing di antara ras barbar. Itu adalah suku yang seharusnya dikeluarkan dari ras barbar. Pertempuran berlangsung untuk waktu yang singkat. Ketika anggota suku pemakan tulang terakhir terbunuh, kastil batu dipenuhi dengan darah dan tulang. 3 suku berkeliaran di medan perang. Terlepas dari apakah orang-orang di suku pemakan tulang mati atau hidup, ganti saja. Kemudian semua orang mulai mengumpulkan mayat anggota suku mereka. Saat malam tiba, upacara sederhana diadakan di luar istana batu. Mayat ketiga anggota suku ditumpuk bersama, dipimpin oleh Qi, dan dibakar. Ras barbar percaya bahwa api yang membakar dapat membuat orang kembali ke pelukan dewa barbar setelah kematian. Luar benteng batu, para anggota suku yang telah sembuh semalaman sudah siap untuk pergi. Meskipun pada dasarnya semua orang terluka, yang parah tidak memiliki lengan atau kaki dan hanya bisa dibawa oleh orang lain. Tetapi semua orang tampak bahagia. Merupakan pencapaian yang luar biasa bisa menyelamatkan suku dari suku pemakan tulang. Tidak jauh, Qi, Zhu dan Yang Kai berbisik saat mereka berjalan. Wizard Niu, kamu harus berhati-hati dengan balas dendam suku pemakan tulang. Zhu dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Suku pemakan tulang adalah suku yang akan membalas dendam untuk keluhan sekecil apapun. Kali ini kami membantai suku kecil mereka. Mereka tidak akan pernah menyerah. Qi berkata, sebaiknya kau cari waktu untuk bertemu dengan Wizard King dari sukumu. Lebih baik dia menangani masalah ini. Lagi pula, masalah ini karena suku pemakan tulang memiliki kesalahan terlebih dahulu. Jika Wizard King datang untuk menengahi, masalah ini mungkin sudah selesai. Tidak sesederhana itu. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya ingin tahu apakah kamu telah memperhatikan. Item Wizard Use Wizard bukanlah sesuatu yang dapat ia miliki dengan mudah sebagai Great Wizard Expert. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Zhu dan Qi sedikit berubah, dan mereka jelas memikirkannya. Yang Kai melanjutkan, mampu memiliki item penyihir seperti itu berarti penyihir Yu memiliki latar belakang yang besar. Mungkin dia adalah keturunan Wizard King atau Wizard Saint dari suku pemakan tulang. Atau dia sangat dihormati oleh Wizard King dan Wizard Saint. Membunuhnya akan menyebabkan banyak masalah, dan mediasi Wizard King mungkin tidak dapat menyelesaikannya. Zhu berkata, pokoknya, jika Wizard King maju, akan selalu ada kesempatan. Kekuatan kita saat ini saja tidak dapat melawan Wizard King. Yang Kai tersenyum sedikit dan tidak banyak bicara. Dia sekarang berada di ranah Wizard Expert, dan mungkin dia bukan lawan dari Wizard King. Tetapi sekarang kesadaran ilahinya telah diaktifkan, dan kekuatan magis prinsip luar angkasa juga dapat digunakan. Dia tidak terlalu takut dari Wizard King. Terlebih lagi, selama dia diberi waktu yang cukup, kekuatannya akan meroket. Tapi Zhu dan Qi, begitu mereka ditemukan oleh Wizard King dari suku pemakan tulang, sama sekali tidak ada cara untuk melawan. Mereka ingin mencari perlindungan dari Wizard King dari suku mereka, dan itu masuk akal. Mereka bertiga berjalan sepanjang jalan dan berbicara. Meskipun ranah Qi dan Zhu lebih tinggi dari Yang Kai, mereka telah mengalami pertempuran berdarah bersama kemarin. Mereka berdua tidak berani meremehkannya lagi. Membuat pakar penyihir hebat peringkat menengah terpaksa meledak sendiri. Mereka tidak memiliki kemampuan ini. Jadi keduanya mengambil inisiatif untuk menurunkan status mereka dan berkomunikasi dengan Yang Kai secara setara. Setengah hari kemudian, ketiga kelompok berbicara tentang satu sama lain, dan Yang Kai memimpin 200 penduduk desa ke desa selatan biru tua. Awalnya ada lebih dari 300 penduduk desa di Dark Blue South Village. Hanya setelah pertempuran ini, jumlah orang turun sepertiga, dan sebagai satu-satunya penyihir di desa, Yang Kai secara alami menjadi pemimpin desa. 3 hari kemudian, Yang Kai memimpin lebih dari 200 orang kembali ke desa selatan biru tua. Melihat desa yang hancur, banyak penduduk desa yang sedikit sedih. Di pintu masuk desa, Xiao Dai tiba-tiba muncul, memandang Yang Kai, dan sedikit mengangguk padanya. Di belakang Xiao Dai, 7 atau 8 anak bergegas keluar satu demi satu, menemukan orang tua mereka, memeluk mereka, dan menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba Xiao Dai asing muncul, dan penduduk desa semua penasaran. Untungnya, penduduk desa tidak memiliki banyak kontak dengan dunia luar, dan mereka relatif tidak terbiasa dengan suku pengembara, jadi mereka hanya ingin tahu. Tapi ukuran Xiao Dai agak mirip dengan Yang Kai, tidak sebanding dengan ras barbar biasa. Sebaliknya, penduduk desa merasa ramah. Yang Kai secara singkat memperkenalkan Xiao Dai kepada penduduk desa, mengatakan kepadanya bahwa dia adalah temannya,
dan segera menerima keramahan yang hangat dari orang-orang. Desa itu hancur, jadi wajar untuk membangun kembali. Untungnya, penduduk desa semuanya bulat, dan tidak ada masalah untuk melakukan hal semacam ini. Pekerjaan rekonstruksi hanya memakan waktu kurang dari 5 hari, dan desa Bobrok telah menghidupkan kembali penampilan sebelumnya. 5 hari kemudian, semuanya berjalan di jalur yang benar, dan Yang Kai duduk bersila di rumah kayu. Setelah meraba-raba untuk waktu yang lama dari cincin luar angkasa, ia menemukan inti monster base urutan ke-9. Inti monster base urutan ke-9, Yang Kai tidak menaruhnya di matanya. Ketika dia mengambil inti monster dari makam binatang buas di tanah kuno liar, Yang Kai juga hanya mengambil inti monster dari urutan ke-9 ke atas. Dia tidak mendapatkan apapun di bawah urutan ke-9 sama sekali. Jika tidak, jumlah jutaan dari monster core akan lebih menakutkan. Tapi sekarang, monster base core urutan ke-9 ini mungkin agak terlalu maju untuknya. Inti monster yang digunakan oleh Yang Kai dalam latihannya sebelumnya tidak bisa ditaruh di atas panggung. Yang paling canggih hanya sekitar level monster base core orde ke-6. Sekarang tiba-tiba ada monster base core orde ke-9. Namun, pada titik ini, Yang Kai tidak ragu lagi. Tubuh fisiknya tidak vulgar. Bahkan jika energi di inti monster-monster orde ke-9 membebaninya sekarang, dia tidak akan terluka. Membuka mulutnya dan menelan inti monster itu ke dalam perutnya, Yang Kai segera memulai satu set teknik kultivasi penyihir. Teknik budidaya ini bukan yang diajarkan oleh kepala desa, tetapi diperoleh dari pengetahuan King. Itu adalah teknik kultivasi penyihir yang sangat canggih, yang benar-benar tidak ada bandingannya dengan yang diajarkan oleh kepala desa. Ketika teknik kultivasi penyihir beroperasi, Yang Kai segera merasakan perbedaannya. Bagaimanapun, dia juga seorang kaisar yang kuat, dan orang dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dari teknik kultivasinya. Kumpulan teknik kultivasi penyihir ini sangat bagus, dan kecepatan kultivasinya lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Yang paling penting adalah dia baru saja mengambil monster base core urutan ke-9. Sensasi panas datang dari perutnya, seperti api yang menyala di dalamnya. Ketika energi yang melonjak berkontraksi dan mengembang, perut Yang Kai akan langsung menjadi bulat. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, satu pukulan saja sudah cukup untuk membuatnya terbakar dan mati. Wajahnya memerah, dan urat biru di dahinya terangkat dengan keras. Di bawah tonik besar, darah meluap dari lubang hidung Yang Kai. Dia tidak bergerak, menjaga pikirannya, dan mendesak teknik kultivasi penyihir untuk memperbaikinya. Pada saat menelan, gelombang udara seperti laut, rumah kayu runtuh, dan energi spiritual di sekitarnya melonjak, membuat penduduk desa terkejut dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Di sisi lain, mata Xiao Dai, yang mengajari anak-anak cara berlatih, melihat beberapa petunjuk, dan menghentikan Ahu dan yang lainnya untuk masuk ke dalam rumah kayu. Xiao Dai dengan cepat diintegrasikan ke dalam desa. Dia banyak membantu dalam rekonstruksi 5 hari. Bagi penduduk desa yang sederhana di desa Biru Tua Selatan, dia sudah menjadi anggota desa, dan semua orang tahu bahwa dia seperti Anyu, penyihir yang kuat. Secara alami, semua orang tidak berani mendengarkannya. Penglihatan ini berlangsung selama sehari penuh sebelum pergerakan dari rumah kayu Yang Kai berangsur-angsur mereda. Di rumah kayu, perut bundar Yang Kai juga menjadi rata kembali, dan inti monster urutan ke-9 disempurnakan olehnya dengan teknik budidaya penyihir, bergabung menjadi daging, dan berubah menjadi modal kuatnya sendiri. Ranah Wizard Expert telah meningkat pesat sekaligus. Tanpa ragu, Yang Kai mengeluarkan inti monster orde ke-9 lagi dan menelannya. Penduduk desa dikejutkan oleh gerakan dan gelombang angin yang sekali lagi menyebar dari rumah kayu. Itu sebulan dalam sekejap. Dalam sebulan terakhir, penduduk desa di desa Biru Tua Selatan hampir terbiasa dengan berbagai gerakan tidak normal dari gubuk Anyu. Dari keingintahuan awal hingga situasi saat ini, kelainan ini sudah dialami berkali-kali. Pada awalnya, gerakan ini hanya sekali sehari, dan perlahan-lahan mereda. Tetapi kemudian, semakin besar frekuensi gerakan ini, dan semakin cepat menjadi tenang. Xiao Dai berkata bahwa ini adalah kultivasi Anyu. Penduduk desa tidak mengerti teknik budidaya penyihir, tetapi mereka selalu merasa bahwa budidaya ini sedikit berbeda dari kepala desa sebelumnya. Kepala desa juga telah berkultivasi sebelumnya, tetapi tidak akan ada gerakan besar sama sekali. Tetapi karena Xiao Dai mengatakan ini, itu adalah kebenaran. Selama sebulan penuh, Anyu tidak pernah muncul lagi. Penduduk desa bahkan khawatir dia akan mati kelaparan di rumah. Ani dan yang lainnya beberapa kali dihentikan oleh Xiao Dai saat hendak mengantarkan makanan. Sekarang Ani menatap Xiao Dai dengan mata sedih. Sebenarnya, Anyu sangat tidak bertanggung jawab seperti ini. Ketika kepala desa memimpin semua orang,
Dia akan menginstruksikan semua orang tentang apa yang harus dilakukan secara rinci. Tetapi karena Aniu menjadi pemimpin baru desa, kecuali selama 5 hari membangun kembali desa, dia tidak terlihat di masa depan. Ahu dan yang lainnya hanya bisa melakukan sesuatu dengan murah. Jika tidak berhasil, mereka akan bertanya pada Xiao Dai. Meskipun Xiao Dai tidak terlalu terlibat di dunia, dia masih bisa mengendalikan urusan desa kecil, yang telah banyak membantu penduduk desa. Meskipun pamor Xiao Dai di desa tidak sebagus Yang Kai, itu hanya di bawah Yang Kai. Pada hari ini, desa yang damai itu tiba-tiba dikejutkan oleh lolongan yang tajam. Penduduk desa bergegas keluar dari rumah kayu mereka satu demi satu. Ahu dan para dewasa muda lainnya tampak khusyuk dan siap bertempur kapan saja. Karena suara siulan itu berasal dari pagar dan merupakan suara peringatan. Suara ini berarti bahwa orang luar telah datang ke desa. Apa masalahnya? Ahu bergegas menaiki dinding pagar dengan langkah penuh semangat, dan bertanya sambil melihat pemanah yang berpatroli di dinding. Penyihir ada di sini, pemanah menunjuk ke depan. Dan Ahu meliriknya. Dan dia melihat seseorang terbang ke sini dari udara. Penyihir, dan itu adalah penyihir yang sangat kuat. Hanya wizard expert yang bisa menyingkirkan tarikan bumi dan terbang di udara seperti burung. Mata Ahu tenggelam tiba-tiba. Dia terluka, tiba-tiba terdengar suara Xiao Dai dari sisinya. Ahu tidak tahu kapan dia datang. Tetapi setelah lebih dari sebulan kontak, Ahu dan yang lainnya juga mengerti bahwa Xiao Dai juga merupakan penyihir yang sangat kuat. Karena dia mengatakan itu benar sekali. Terluka, Ahu mengerutkan kening. Dan ketika dia melihat lagi, dia benar-benar menemukan petunjuk. Penyihir yang terbang di sana tidak stabil dan bergoyang. Saat orang lain mendekat, dia bisa melihat darah merah samar. Pihak lain benar-benar terluka. Itu dari suku api raging, kata Xiao Dai lagi. Ci senior, Ahu akhirnya melihat wajah lawannya dengan jelas, dan mau tidak mau berseru. Ini adalah Ci senior dari suku api raging. Dia melihatnya di benteng batu suku pemakan tulang lebih dari sebulan yang lalu. Sejauh yang dia tahu, Ci senior adalah Great Wizard Expert. Siapa yang bisa melukainya? Dan melihat seperti apa dia saat ini, situasinya jelas tidak optimis. Lengan kanannya benar-benar hilang. Darah memancar, dan separuh tubuhnya diwarnai merah. Dilihat dari lukanya, sepertinya tidak terluka oleh senjata tajam, melainkan robek dengan tangan kosong. Pada saat ini, Ahu kedinginan.